Ngawi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Ngawi. Kabupaten ini terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Madiun di timur, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun di selatan, serta Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar di barat. Kata Ngawi berasal dari kata awi, bahasa Jawa kuno yang berarti bambu dan mendapat imbuhan kata ng sehingga menjadi Ngawi. Dulu Ngawi banyak terdapat pohon bambu, seperti halnya dengan nama-nama di daerah-daerah lain yang banyak sekali nama-nama tempat atau desa yang dikaitkan dengan nama tumbuh-tumbuhan. Seperti Ngawi menunjukkan suatu tempat yang di sekitar pinggir Bengawan Solo dan Bengawan Madiun yang banyak ditumbuhi bambu. Nama Ngawi berasal dari awi atau bambu. Apabila diperhatikan di Indonesia khususnya Jawa, banyak sekali nama-nama tempat atau desa yang dikaitkan dengan flora seperti Ciawi, Waringin Pitu, Pelem, Pakis, Manggis, dan lain-lain. Penelusuran hari jadi Ngawi dimulai dari tahun 1975 dengan dikeluarkannya SK Bupati KDH tingkat 2 Ngawi nomor Sekretaris 13/7/DRH tanggal 27 Oktober 1975 dan nomor Sekretaris 13/3/DRH tanggal 21 April 1976. Ketua Panitia Penelitian atau Penelusuran yang diketuai oleh DPRD Kabupaten Dati 2 Ngawi. Dalam penelitian banyak ditemui kesulitan-kesulitan, terutama narasumber atau para tokoh-tokoh masyarakat. Namun mereka tetap melakukan penelitian lewat sejarah, peninggalan purbakala, dan dokumen-dokumen kuno. Jaka Buduk adalah seorang pemuda yatim piatu nan miskin. Ia mengidap penyakit buduk atau penyakit kudis. Oleh karena itu ia dipanggil dengan nama Jaka Buduk. Namun walaupun begitu, Jaka Buduk berhasil menikahi seorang putri raja. Lantas bagaimanakah Jaka Buduk dapat menikahi putri raja tersebut? Ikuti ceritanya dalam kisah Jaka Buduk dan Putri Kemuning berikut ini. Alkisah di daerah Ngawi, Jawa Timur, tersebutlah seorang raja bernama Prabu Aryoseto yang bertahta di kerajaan Ringin Anom. Prabu Aryoseto adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Ia mempunyai seorang putri yang rupawan bernama Putri Kemuning. Sesuai namanya, tubuh sang putri sangat harum bagaikan bunga kemuning. Suatu hari Putri Kemuning tiba-tiba terserang penyakit aneh. Tubuhnya yang semula berbau harum, tiba-tiba mengeluarkan bau yang tidak enak. Melihat kondisi putrinya tersebut, sang Prabu menjadi sedih karena khawatir tak seorang pun pangeran atau pemuda yang bersedia menikahi putrinya itu. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Baginda, seperti memberikan putrinya obat-obatan tradisional berupa daun kemangi dan beluntas. Namun penyakit sang putri belum juga sembuh. Sang Prabu juga telah mengundang seluruh tabib yang ada di negerinya, namun tak seorang pun yang mampu menyembuhkan sang putri. Hati Prabu Aryoseto semakin resah. Ia sering duduk melamun seorang diri, memikirkan nasib malang yang menimpa putri semata wayangnya. Suatu ketika tiba-tiba terlintas dalam pikirannya untuk melakukan semedi dan meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar penyakit langka yang menimpa putrinya dapat disembuhkan. Pada saat tengah malam, sang Prabu dengan tekad kuat dan hati yang suci melakukan semedi di dalam sebuah ruang tertutup di dalam istana. Pada saat Baginda larut dalam semedi, tiba-tiba terdengar suara bisikan yang sangat jelas di telinganya.
Dengarlah, wahai Prabu Arya Seta, satu-satunya obat yang dapat menyembuhkan penyakit putrimu adalah daun sirna ganda. Daun itu hanya tumbuh di dalam gua di kaki Gunung Argadumadi yang dijaga oleh seekor ular naga sakti dan selalu menyemburkan api dari mulutnya. Demikian pesan yang disampaikan oleh suara gaib itu. Keesokan harinya, Prabu Arya Seta segera mengumpulkan seluruh rakyatnya di alun-alun untuk mengadakan sayembara. Wahai seluruh rakyatku, kalian semua tentu sudah mengetahui perihal penyakit puteriku. Setelah semalam bersemedi, aku mendapatkan petunjuk bahwa puteriku dapat disembuhkan dengan daun sirna ganda yang tumbuh di gua di kaki Gunung Argadumadi. Barang siapa yang dapat mempersembahkan daun itu untuk puteriku, jika ia laki-laki akan kunikahkan dengan puteriku, namun jika ia perempuan, ia akan kuangkat menjadi anakku, ujar sang Prabu di depan rakyatnya. Mendengar pengumuman itu, seluruh rakyat kerajaan Ringin Anom menjadi gempar. Berita tentang sayembara itu pun tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Banyak warga yang tidak berani mengikuti sayembara tersebut, karena mereka semua tahu bahwa gua itu dijaga oleh seekor naga yang sakti dan sangat ganas. Bahkan sudah banyak warga yang menjadi korban keganasan naga tersebut. Meski demikian, banyak pula warga yang memberanikan diri untuk mengikuti sayembara tersebut karena tergiur oleh hadiah yang dijanjikan oleh sang Prabu. Setiap orang pasti akan senang jika menjadi menantu ataupun anak angkat raja. Salah seorang pemuda yang ingin sekali mengikuti sayembara tersebut adalah Jaka Buduk. Jaka Buduk adalah pemuda miskin yang tinggal di sebuah gubuk reot bersama ibunya di sebuah desa terpencil di dalam wilayah kerajaan Ringin Anom. Ia dipanggil Jaka Buduk karena mempunyai penyakit langka, yaitu seluruh tubuhnya dipenuhi oleh penyakit buduk. Penyakit aneh itu sudah dideritanya sejak masih kecil. Meski demikian, Jaka Buduk adalah seorang pemuda yang sakti. Ia sangat mahir dan gesit memainkan keris pusaka yang diwarisi dari almarhum ayahnya. Dengan kesaktiannya itu, ia ingin sekali menolong sang putri, namun ia merasa malu dengan keadaan dirinya. Sementara itu, para peserta sayembara telah berkumpul di kaki Gunung Argadumadi untuk menguji kesaktian mereka. Sejak hari pertama hingga hari ke-6 sayembara itu dilangsungkan, belum satupun peserta yang mampu mengalahkan naga sakti itu. Jaka Buduk pun semakin gelisah mendengar kabar tersebut. Pada hari ke-7, Jaka Buduk dengan tekadnya yang kuat memberanikan diri datang menghadap kepada sang Prabu. Di hadapan Prabu Arya Seta, ia memohon izin untuk ikut dalam sayembara itu. Ampun Baginda, izinkan hamba untuk mengikuti sayembara ini, untuk meringankan beban sang putri, pinta Jaka Buduk. Prabu Arya Seta tidak menjawab. Ia terdiam sejenak sambil memperhatikan Jaka Buduk yang tubuhnya dipenuhi bintik-bintik merah. Siapa kamu, hai anak muda? Dengan apa kamu bisa mengalahkan naga sakti itu? Tanya sang Prabu. Hamba Jaka Buduk, Baginda. Hamba akan mengalahkan naga itu dengan keris pusaka ini, jawab Jaka Buduk seraya menunjukkan keris pusakanya kepada sang Prabu. Pada mulanya Prabu Arya Seta ragu-ragu dengan kemampuan Jaka Buduk. Namun setelah Jaka Buduk menunjukkan keris pusakanya dan tekad yang kuat, akhirnya sang Prabu menyetujuinya. Baiklah Jaka Buduk, karena tekadmu yang kuat, maka keinginanmu kuterima. Semoga kamu berhasil, ucap sang Prabu. Jaka Buduk pun berangkat ke Gunung Argadumadi dengan tekad membara. Ia harus mengalahkan naga itu dan membawa pulang daun sirna ganda. Setelah berjalan cukup jauh, sampailah ia di kaki Gunung Argadumadi.
Dari kejauhan ia melihat semburan-semburan api yang keluar dari mulut naga sakti penghuni gua. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membinasakan naga itu dengan keris pusakanya. Jaka Buduk melangkah perlahan mendekati naga itu dengan sangat hati-hati. Begitu ia mendekat, tiba-tiba naga itu menyerangnya dengan semburan api. Jaka Buduk pun segera melompat mundur untuk menghindari serangan itu. Naga itu terus bertubi-tubi menyerang, sehingga Jaka Buduk terlihat sedikit kewalahan. Lama-kelamaan, kesabaran Jaka Buduk pun habis. Ketika naga itu lengah, Jaka Buduk segera menghujamkan kerisnya ke perut naga itu. Darah segar pun memancar dari tubuh naga itu dan mengenai tangan Jaka Buduk. Tetapi sungguh ajaib, tangan Jaka Buduk yang terkena darah sang naga itu seketika menjadi halus dan bersih dari penyakit buduk. Melihat keajaiban itu, Jaka Buduk semakin bersemangat ingin membinasakan naga itu. Dengan gesitnya ia kembali menusukkan kerisnya ke leher naga itu hingga darah memancar dengan derasnya. Naga sakti itu pun tewas seketika. Jaka Buduk segera mengambil darah naga itu lalu mengusapkan ke seluruh badannya yang terkena penyakit buduk. Seketika itu pula seluruh badannya menjadi bersih dan halus. Tak sedikit pun bintik-bintik merah yang tersisa. Kini Jaka Buduk berubah menjadi pemuda yang sangat tampan. Setelah memetik beberapa lembar daun sirna ganda di dalam gua, Jaka Buduk segera pulang ke istana dengan perasaan gembira. Setibanya di istana, Prabu Arya Seta tercengang ketika melihat Jaka Buduk yang kini kulitnya menjadi bersih dan wajahnya berseri-seri. Sang Prabu hampir tidak percaya jika pemuda di hadapannya itu adalah Jaka Buduk. Namun setelah Jaka Buduk menceritakan semua peristiwa yang dialaminya di kaki Gunung Argadumadi, barulah sang Prabu percaya dan terkagum-kagum. Jaka Buduk kemudian mempersembahkan daun sirna ganda yang diperolehnya kepada sang Prabu, dan kembali keajaiban itu terjadi. Putri Kemuning kembali sehat setelah memakan daun sirna ganda itu. Kini tubuh sang putri kembali berbau harum bagaikan bunga kemuning. Prabu Arya Seta pun menetapkan Jaka Buduk sebagai pemenang sayembara. Sesuai dengan janjinya, sang Prabu segera menikahkan Jaka Buduk dengan putrinya, yakni Putri Kemuning. Selang berapa lama setelah mereka menikah, Prabu Arya Seta meninggal dunia. Setelah itu, Jaka Buduk pun dinobatkan menjadi pewaris tahta kerajaan Ringin Anom. Jaka Buduk dan Putri Kemuning pun hidup berbahagia.